Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta horor Nusantara, balik lagi bersama Suci Rahmat Channel. Dan terima kasih sudah mengklik channel ini. Dan tidak bosan-bosannya saya untuk mengingatkan kalian semua untuk klik tombol subscribe dan like komennya serta share kawan-kawan. Dan kali ini saya mau melanjutkan cerita dari Bedong Mayit part 2. Dan tak perlu menunggu lama, kita langsung saja mulai ceritanya. 13 hari sudah berlalu sejak meninggalnya Mbah Gajul. Darwis masih dibayangi oleh rasa bersalahnya, apalagi 3 hari terakhir ini desas-desus mulai tersebar di seluruh desa Turi tentang banyak rumah-rumah warga yang sering diketuk-ketuk saat tengah malam. Ada asumsi liar yang berhembus bahwa ketukan itu adalah ketukan dari arwah Mbah Gajul yang tali pocongnya lupa dibuka. Ndak mungkin, saya ini ikut menurunkan sewangi almarhum Mbah Gajul loh, Kaliang Lahat. Saya juga ingat kalau Pak Kaum sudah membuka tali itu, sangkal Parmin, sang penggali makam, dalam obrolan sore di kedai kopi pinggir desa Turi. Oh alah, jadi semua ini ada penyebabnya. Apa mungkin itu adalah cekalan pegangan Mbah Gajul yang menyerumbul lepas karena majikan sudah meninggal? Tanggap salah seorang lainnya di kedai kopi itu. Yang kembali Parmin menjawab, bisa jadi, tapi entahlah. Harusnya Mbah Jayus, Mbah Roso, sama Mbah Mangun tahu maksud dari semua ini, jawab Parmin yang segera dipotong oleh Bu Yati, sang pemilik kedai. Wah Mbok, tanyakan toh Kang Parmin ke mereka biar segera diatasi. Soalnya sejak Mbah Gajul meninggal, warung saya ini semakin sepi kalau malam, selabu Yati sore itu. Ya Mbak Yu, sudah sejak 3 hari lalu saya juga sowan ke sana. Tapi beliau-beliau, Mbah Jayus, Mbah Roso, Mbah Mangun ini lagi pada sakit semua, ndak bisa ditemui. Agak aneh juga, katanya para sesepuh ini sudah sakit sejak sehari setelah Mbah Gajul meninggal, ucap Parmin seraya menyesap kopinya. Kembali ke rumah mendiang Mbah Gajul, tampak sebuah pembicaraan singkat antara Darwis dan ayahnya, yang sore itu hendak pulang lagi keluar kota. Yakin kamu, Le, mau tinggal di sini sendiri? Ikut bapak saja toh, nanti akan bapak siapkan kamar di sana, tawar Pak Dirja kepada Darwis saat itu. Ndak dululah Pak, mungkin besok setelah 40 hari Mbah Kakung. Itu pun kalau Darwis karep tolak tanpa memberikan alasan yang jelas. Ayahnya tidak heran dengan perangai Darwis. Ia seperti tahu kalau ada sesuatu yang tengah membebani anaknya itu, hingga akhirnya Pak Dirja pun memancingnya dengan umpan yang sangat tepat. Kenapa memang, Le, kepikiran wasiat simbahmu, ucap Pak Dirja yang seketika membuat Darwis terkejut. Loh, kok bapak tahu? Jawab Darwis. Ya tahulah, wong bapak juga berkali-kali diberi wasiat itu kok, bahkan dari bapak masih seumuran kamu, jawab Pak Dirja yang semakin memancing peributannya di otak anaknya itu. Loh, kok bapak ndak bilang? Berarti bapak tahu di mana kain rombeng itu,
Tanya Darwis lagi. Wah, ndak tahu kalau itu. Sudah toh, ndak usah dipikir. Sebuah wasiat itu boleh kita turuti selama itu masuk akal dan orang aneh-anehi tidak wajar. Kalau bedong mayit itu kan ngeri tole. Yang benar saja kita harus memasukkan itu ke dalam pusaran Mbah Kakung. Apa ndak menyalahi aturan agama? Kata Pak Dirja, yang sebenarnya menyiratkan kalau ada sebuah ketidakcocokan antara dirinya dengan mendiang Mbah Gajul. Oh begitu, tanggap Darwis singkat. Meski alasan Pak Dirja cukup masuk akal, sebenarnya di titik ini Darwis agak tidak setuju, apalagi jika berkaca pada kejadian ganjil yang tempo hari ia alami, yang sayangnya belum ia ceritakan kepada siapa-siapa. Bapak dengar tidak? Kalau belakangan ini katanya banyak rumah tetangga kita yang diketuk-ketuk sama dedemit, kata Darwis, yang tiba-tiba merubah arah pembicaraannya, yang mana membuat ayahnya menanggapinya dengan sedikit tergagah. Hahaha, tahu-tahu ada juga orang yang sampai kepada Bapak, dan sudah Bapak klarifikasi juga. Hahaha, jawab Pak Dirja. Apanya yang diklarifikasi, Pak? Tanya Darwis yang kurang memahami. Jadi itu toh, Mbah Narti Paring kemarin sempat nanya Bapak, apakah pas Mbah Kakung dikubur kemarin tali pocongnya sudah dilepas, apa belum? Orang-orang itu menyangka ketukan itu adalah arwah Mbah Kakung yang meminta tali pocongnya untuk dilepas. Hahaha, sudah gila kan? Lawang Bapak ini juga ikut membopong Simbah turun ke liang lahat kok, dan melihat juga kalau Pak Kaumu sudah melepas tali itu. Hahaha, beginilah orang-orang turi ini. Sedikit-sedikit tahayul, tanggap Pak Dirja, yang membuat Darwis anaknya mengangguk-anggukkan kepalanya. Lagi pula, kalau ketukan itu benar-benar terjadi, kenapa selama ini kita mendengarnya di rumah ini? Sudahlah, Bapak yakin itu hanya isu yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tugas Pak Dirja yang cukup membuat Darwis sedikit terpengaruh. Betul juga ya Pak. Tapi sepertinya paling tidak saya harus di rumah ini Pak. Paling tidak sampai 40 harinya Mbah Kakung. Saya takut kalau kita nanti malah jadi bahan gunjingan, kata Darwis yang mengembalikan topik awal pembicaraan. Oh iya Le, bener-bener nanti pas 40 hari Bapak juga kesini lagi kok. Tapi yakin kamu ndak kesepian di rumah ini sendirian, ucap Pak Dirja. Beranilah Pak, kalau kesepian paling saya nyuruh Pak Ijo buat nemenin saya tidur di sini, jawab Darwis, yang mengatakan masih ada Pak Ijo, sahabatnya yang nanti bisa menemaninya di rumah ini. Pembicaraan itu pun usai bersamaan dengan mobil jemputan Pak Dirja yang sudah menunggu di depan rumah Dirja. Pak Dirja pun berangkat lagi keluar kota untuk mengurusi pekerjaannya dan berjanji kepada Darwis kalau ia akan kembali lagi ke Turi nanti saat acara 40 harian Mbah Gajul. Sore pun berganti malam. Tampak di kediaman Mbah Jayus tengah terjadi pembicaraan yang cukup serius antara Mbah Jayus, istrinya, dan seorang nenek 70 tahunan yang bernama Mbah Pik. Beliau adalah dukun beranak sekaligus ahli suwu dari desa sebelah.
Malam itu Mbah Pik baru saja selesai mengobati Mbah Jayus yang konon sakitnya sekira hampir 2 minggu ini dikarenakan oleh sawan pati, yaitu penyakit sawan yang disebabkan oleh aura negatif dari orang yang meninggal. Kesang meninggalnya Mbah Kajul membuat saya menginjakkan kaki lagi di desa Turi ini setelah sekian puluh tahun, kata Mbah Pik, yang kurang lebih menjelaskan bahwa setelah meninggalnya Mbah Kajul, mulai sekarang sepertinya ialah yang menggantikan tugasnya sebagai tukang suwu di desa tetangganya ini. Benar Mbak Yu, sepertinya panjenengan bakalan banyak dimintai tolong sama orang sini, tanggap Mbah Suri, istri Mbah Jayus. Semoga saja saya selalu diberi kesehatan di usia tua ini, sambut Mbah Pik yang lama kemudian ditimbah oleh Mbah Jayus, yang mengatakan masih ada 2 orang temannya yang sepertinya butuh pertolongan Mbah Pik. Mbak Yu, sampean harus ke rumah Roso dan Mangun. Sepertinya mereka juga mengalami hal yang sama seperti saya, selah Mbah Jayus, yang saat itu mengatakan bahwa 2 temannya yaitu Mbah Roso dan Mbah Mangun juga tengah ambruk dalam waktu yang sama seperti dirinya, yaitu sejak sehari setelah Mbah Kajul meninggal. Oh iya ya Kang, habis ini saya kesana memang begitulah resikonya Kang, kalau seorang kuncen atau tetua meninggal. Yang sedih itu bukan hanya manusia hidup, para lelembut dan jiwa pepunden atau leluhur desa ini juga ikut merasakan susahnya, sehingga tulahnya menyebar kemana-mana, ucap Mbah Pik yang ditimbali oleh istri Mbah Jayus, yang tiba-tiba bercerita tentang rumor-rumor rumah-rumah warga di desa Turi ini yang pintunya sering mendapatkan ketukan kala tengah malam. Apa benar begitu Buni? Tanggap Mbah Jayus. Kalau menurut orang-orang sih begitu. Ini lagi rame banget dibicarakan loh. Jenengan kan ndak tahu, wong sudah hampir 2 minggu ini jenengan ndak keluar dari rumah, tanggap Mbah Suri. Tapi apa rumah kita juga ikut diketuk, kata Mbah Jayus lagi kepada istrinya. Ndak sih, kalau setahu saya ndak pernah dengar juga, jawab Mbah Suri yang ditanggapi oleh Mbah Jayus dengan meminta pendapat Mbah Pik. Jika semisal rumor ketukan itu memang benar, apakah ada hubungannya dengan kematian Mbah Kajul? Wah, kalau itu saya tidak tahu juga Kang. Pastikan dulu saja kebenarannya, ucap Mbah Pik, yang terlihat tidak ingin berbicara lebih jauh tentang rumor ketukan itu. Ya sudah Kang, saya pamit dulu. Sekalian pergi ke tempat Kang Roso sama Kang Mangun, mumpung belum terlalu malam, pamit Mbah Pik, yang sekaligus menyudahi obrolan itu. Menit pun berganti jam, hingga tak terasa kala itu sudah menjelang tengah malam, bersamaan dengan gerimis kecil yang tampak mulai turun membasahi desa Turi. Sunyi, sepinya desa itu tampak sudah bertahan dari habis isya sampai sekarang. Apalagi kalau bukan karena ketukan-ketukan itu yang sepertinya membuat sebagian besar warga 1 atau 2 pekan terakhir ini tak berani keluar rumah setelah petang menjelang. Kembali lagi ke kediaman Mbah Jayus. Malam ini adalah malam dimana akhirnya Mbah Jayus bisa tertidur dengan nyenyak. Tak seperti kemarin saat belum mendapat suwuk dari Mbah Pik, yang mana hampir seminggu lebih Mbah Jayus selalu terbangun oleh parunya yang tiba-tiba mual dan kepalanya tiba-tiba pening. Mbah Suri juga kurang lebih merasakan hal yang sama.
Ia malam ini akhirnya bisa tertidur dengan tenang karena tak lagi harus terbangunkan oleh Mbak Jayus yang meminta sesuatu saat tengah malam. Tapi di tengah lelapnya malam itu, di antara suara rintik hujan yang menimpa genting rumah mereka, terselip ketukan-ketukan di jendela kamarnya. Tok 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 tok. Suara ketukan dari luar jendela yang terdengar beberapa kali hingga akhirnya membangunkan Mbak Suri. Istri Mbak Jayus itu pun terbangun, dan dengan mata yang saat itu masih separuh terpejam, ia merasa tak begitu yakin dengan suara yang membangunkannya itu. Sejenak pandangan mengarah ke arah jendela, tapi karena memang tidak ada apa-apa, ia pun kembali hendak melanjutkan tidurnya. Engahnya sembari membalikkan tubuhnya untuk mendapatkan posisi ternyaman. Namun belum sampai ia kembali memejamkan matanya, sayup-sayup ia mendengar sesuatu. Alis Mbah Suri seketika mengkeret untuk mencermati hingga ketukannya pun mendadak sirna berganti dengan matanya yang kini terbelalak setelah menyadari suara semula seperti dari kejauhan itu seakan semakin mendekat ke arah rumahnya. Suara itu bukanlah ketukan, bahkan menurutnya lebih ganjil dari itu, karena secara sekilas suara itu mirip dengan suara tahlil la ilaha illallah, yang mana jika boleh dicontohkan, suara itu seperti layaknya rombongan orang yang tengah menggotong keranda menuju pemakaman sambil bertahlil. Manusia gila mana yang memakamkan orang selarut ini, batin Mbah Suri saat itu. Mbah Suri memang bukanlah orang pemberani, tapi ia juga bukan tipe orang yang mudah untuk ditakut-takuti. Hal itu terbukti karena saat itu Mbah Suri justru berniat untuk memeriksa keanehan itu. Ia pun segera bangkit dan buru-buru keluar dari kamarnya, bersamaan dengan suara mirip rombongan pembawa jenazah itu yang kian jelas terdengar. Mbah Suri bergegas ke ruang depan, mendekati jendela dan menyingkap tirainya. Seukuran satu bola matanya, dan benar tak sampai beberapa detik setelah itu terlihat rombongan ganjil yang berjalan melewati depan rumahnya. Dan bersamaan dengan itu, Mbah Suri juga segera menyadari bahwa kalimat yang diucapkan oleh rombongan iring-iringan pengantar jenazah itu bukanlah tahlil, melainkan ungkapan dalam sarapan kalimat bahasa Jawa yang berbunyi mulio, mulio, mulio. Begitulah sekira dalam pendengaran singkat Mbah Suri, yang makna kata mulio itu adalah bahasa Jawa mempunyai arti pulanglah. Mbah Suri masih terpaku dari balik singkapan tirainya, hingga akhirnya setelah rombongan jenazah itu sudah benar-benar lewat semakin jauh dari rumahnya, barulah ia sadar dan langsung bergegas kembali ke kamarnya. Astagfirullah, 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 ucapnya seraya berjalan masuk ke kamarnya. Mbah Suri pun panik, pun naik lagi ke tempat tidurnya dengan ekspresinya takut yang berusaha ia sembunyikan. Namun saat ia mencoba untuk kembali merebah, tiba-tiba saja Mbah Jayus terbangun dan langsung berkata, "Siapa Buni?" tanya Mbah Jayus tiba-tiba, yang membuat Mbah Suri tengah gugup ini cukup terkejut. "Astagfirullah, anu Pak," tanggap Mbah Suri yang tentu belum siap merangkai kata-katanya, karena melihat suaminya yang tiba-tiba terbangun. Entah apa yang melatar belakangi pertanyaan Mbah Jayus itu. Yang jelas saat itu ia seperti paham dan mengerti kalau istrinya baru saja mengalami ketidakwajaran, hingga ia pun kembali mengulangi pertanyaannya. "Siapa Buni? Siamban ini lihat apa?" tanya Mbah Jayus lagi. Hingga tak lama setelah itu, akhirnya Mbah Suri pun menjelaskan bahwa ia baru saja melihat hantu pengiring jenazah yang dikenal juga dengan sebutan
Kromoleo itu lewat jalan depan rumah mereka. Kromoleo, Pak, tadi mereka lewat depan rumah kita, kata Mbah Suri. Kromoleo digambarkan sebagai rombongan pengiring jenazah, seperti layaknya lampor. Kromoleo disebut-sebut pertanda datangnya musibah apabila melewati dan berhenti di sebuah wilayah atau desa. Mbah Jayus tertegun mendengar jawaban dari istrinya itu. Ia terlihat menarik nafas panjang sembari berulang kali mengusap wajahnya. Pikiran Mbah Jayus seketika langsung tertuju kepada Darwis. Ia menduga kuat kalau cucu Mbah Gajul itu tidak benar-benar menjalankan wasiatnya. Harusnya saya tahu kalau dari awal si Darwis itu memang tidak menganggap serius wasiat dari Kang Gajul, kata Mbah Jayus. Tak lama setelah itu, Mbah Suri segera paham apa yang baru saja diungkapkan oleh Mbah Jayus. Karena memang sudah sedari tempo lalu, ia juga sempat diberitahu oleh suaminya tentang wasiat dari Mbah Gajul kepada cucunya itu. Waduh, kok bisa-bisanya? Apa Darwis memang sengaja melakukannya? Tanggap Mbah Suri, yang kembali dijawab oleh Mbah Jayus dengan cukup bijak. Entah sengaja atau tidak sengaja, yang jelas dia tidak tahu akibat yang akan ditanggung. Salah saya juga kemarin tidak memberitahu resikonya. Gajul memang sudah mewasiatkan itu berulang kali, tapi menurut Darwis, kakeknya itu berbicara tentang wasiat itu hampir 3 tahun yang lalu, ketika Gajul sendiri juga masih sehat, dan ditambah lagi bedong mayat itu malah hilang, kata Mbah Jayus, yang setelah itu kembali mengatakan kalau sudah terlanjur. Sudah Buni, semua sudah terjadi. Sepertinya untuk beberapa hari ke depan seluruh desa memang akan ikut menanggungnya. Besok saya akan berbicara dengan Darwis bersama Roso dan Mangun yang lebih paham tentang hal seperti ini daripada saya, tukas Mbah Jayus. Walah Gusti Pangeran, ada-ada saja, ucap Mbah Suri, yang mana bersamaan dengan terdengarnya ketukan pintu di depan. Tok tok tok, tok tok tok. Duh, tanggap Mbah Jayus dan Mbah Suri yang seketika terdiam dan saling menatap. Ketukan itu terdengar lembut, namun bertahan cukup lama. Tentu mereka berdua memilih untuk mengabaikannya, hingga akhirnya ketukan itu pun berhenti bersamaan dengan suara gemuruh hujan yang tiba-tiba turun cukup deras. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk cerita part 2 dari bedong mayatnya, dan kita bakal lanjut lagi untuk part 3-nya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan lagi cerita untuk part 3-nya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.